Seperti yang kita ketahui, sejumlah kiai khos diklaim hadir dalam sebuah acara musyawarah besar alim ulama karena merasa prihatin terhadap sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang belakangan ini kerap membuat gaduh warga Nahdliyin. Dengan memilih Kiai Haji Abdus Salam Shohib yang akrab dipanggil dengan Gus Salam sebagai juru bicara Mubes Alim Ulama yang digelar di Bangkalan pada hari Minggu 18 Agustus 2024 yang lalu. Acara yang digelar di kediaman keluarga Syekhona Khalil Bangkalan ini diikuti 200 PCNU dan 18 PWNU di seluruh Indonesia dengan menghasilkan amanah Bangkalan. Dengan menghasilkan amanah Bangkalan, Mubes Alim Ulama ini merupakan agenda awal untuk pelaksanaan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 21 Agustus 2024, Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil Nafis mengeluarkan pernyataan yang mengundang perhatian publik. Dalam pernyataannya, Kiai Khalil Nafis menilai bahwa perwakilan ulama yang menghadiri musyawarah besar alim ulama di Bangkalan, Jawa Timur itu tidak berasal dari pengurus resmi PBNU, melainkan terafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pernyataan ini membuka pintu diskusi lebih dalam mengenai peran PKB dalam dinamika organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini, serta implikasinya terhadap masa depan PBNU. Kiai Haji Khalil Nafis dengan tegas menyatakan bahwa para ulama yang hadir di Bangkalan tidak berada dalam struktur resmi PBNU, mulai dari pengurus tingkat paling atas hingga pengurus paling bawah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi pertemuan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan rencana penyelenggaraan muktamar luar biasa NU yang bertujuan untuk memilih kembali ketua PBNU sebelum waktunya. Menurut Kiai Haji Khalil Nafis, muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama hanya bisa terlaksana jika aspirasi tersebut datang dari pengurus cabang, pengurus wilayah hingga tingkat pengurus ranting NU yang sah. Namun, fakta bahwa para ulama yang hadir memiliki afiliasi dengan PKB menambah dimensi baru dalam persoalan ini. PKB sebagai partai politik yang lahir dari rahim PBNU memiliki kepentingan strategis dalam menjaga hubungan yang erat dengan para ulama. Keterlibatan PKB dalam Mubes ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisinya sendiri di tengah perpecahan atau ketidakpuasan yang terjadi di dalam tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama selaku induknya. Pertemuan di Bangkalan menghasilkan amanah Bangkalan, sebuah keputusan yang menyepakati pembentukan presidium penyelamat organisasi Nahdlatul Ulama dan persiapan muktamar luar biasa NU untuk memilih kembali ketua PBNU sebelum selesai masa khidmahnya. Meskipun para ulama yang hadir tidak diketahui sebagai bagian dari struktur resmi PBNU, keputusan ini menunjukkan adanya aspirasi dan kepentingan tertentu yang didorong oleh pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, Kiai Haji Khalil Nafis menyoroti bahwa para ulama yang terafiliasi dengan PKB masih memiliki keinginan untuk membenahi PKB, terutama terkait dengan penguatan Dewan Syuro yang dinilai tidak difungsikan oleh PKB, dan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik yang mulai hilang dari PKB. Hal ini menunjukkan adanya dualitas dalam sikap para ulama tersebut. Di sisi lain, mereka ingin terlibat dalam perbaikan internal NU, namun di sisi lain mereka juga memiliki agenda kepentingan politik yang terkait dengan PKB. Pernyataan dan kejadian ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan politik dan keagamaan di dalam tubuh PBNU. Di satu sisi, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memiliki tugas besar menjaga keutuhan dan kestabilan umat.
Namun di sisi lain, PKB sebagai partai politik yang lahir dari Nahdlatul Ulama memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya sendiri tanpa dibayang-bayangi PBNU. Keterlibatan PKB dalam peristiwa Bangkalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana partai politik ini seharusnya terlibat dalam urusan internal organisasi keagamaan. Jika aspirasi yang dibawa oleh para ulama tersebut lebih banyak didorong oleh kepentingan politik, hal ini dapat merusak kredibilitas dan integritas PBNU sebagai lembaga yang seharusnya bersifat independen dan netral. Kontroversi yang muncul dari musyawarah besar alim ulama di Bangkalan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara PBNU dan PKB yang memiliki sejarah panjang. Keterlibatan PKB dalam acara ini yang tidak diakui oleh pengurus resmi PBNU memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepentingan politik dan kepentingan keagamaan. Untuk menjaga keutuhan dan kredibilitas PBNU, penting bagi organisasi ini untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap langkah yang diambil, terutama dalam menghadapi pengaruh eksternal yang dapat merusak integritasnya. Dan di sisi lain, PKB sebagai partai politik juga perlu menjaga batas-batas keterlibatannya dalam urusan internal PBNU agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di masa yang akan datang. Subhanallah, Allah